Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kapal kita berada di atas dok, sedang dilakukan perbaikan. Marilah kita bersama-sama berbagi pengetahuan meskipun singkat, berbagi pengalaman. Kali ini kita akan berbagi dan sekaligus mendiskusikan tentang definisi daripada pelayaran singkat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut short voyage, pelayaran singkat. Apakah di Indonesia dikategorikan sebagai pelayaran singkat? Apakah di Indonesia termasuk pelayaran jarak jauh? Ya. Dari sini kita bisa melihat apa sebenarnya karakteristik pelayaran di Indonesia dengan cara mengetahui definisi daripada short voyage. Kalau kita lihat di dalam buku-buku yang diterbitkan oleh International Maritime Organization, konvensi-konvensi yang diterbitkan oleh IMO, kita bisa melihat setidaknya ada beberapa buku-buku yang perlu menjadi referensi bagi kita semua. Nah, sekarang marilah kita belajar apa definisi pelayaran singkat atau short voyage ya, sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik, Jawa Timur. Nah, ada beberapa referensi yang sempat kami kumpulkan ya di dalam menentukan definisi pelayaran singkat, yaitu yang pertama SOLAS ya, SOLAS 1974 dan Protokol 88. Di situ ada regulasi pertama LEU 1 paragraf 14F, kita bisa melihat definisi daripada pelayaran singkat. Demikian juga di dalam konvensi LLC atau Load Line Convention 1966 Protokol 88 juga kita dapat menemukan definisi daripada pelayaran singkat. Marpol demikian juga, Marpol Aneks 124 serta Peraturan Marpol Aneks 6 kita juga bisa menemukan. Dan beberapa peraturan-peraturan lain dan code lain seperti Ballast Water, IBC Code, IGC Code, BCH Code, termasuk Polar Code ya. Itu kita bisa menemukan definisi-definisi singkat. Nah, setelah kita rangkum dari beberapa referensi tersebut, ternyata referensi tersebut mencantumkan tujuan daripada kenapa kok ada pelayaran singkat. Dan di dalamnya setelah kita rangkum, ternyata pelayaran singkat itu atau short voyage itu mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu ya. Tentunya yang namanya pelayaran itu adalah menggunakan satu sarana namanya kapal ya. Berlayar
dari suatu titik ke titik lain, dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, menggunakan sarana apung yang bisa berpenggerak sendiri, itu disebut pelayaran, ya, pelayaran. Nah, tentunya yang terkait dengan singkat, kalimat pelayaran singkat atau short voyage itu berbicara tentang jarak daripada pelayaran, ya. Jarak dari Belawan sampai ke Jakarta, jarak Belawan sampai ke Sorong, Jakarta sampai ke Sorong, atau Sorong sampai Makassar, Makassar sampai Surabaya, Surabaya Jakarta, Jakarta Belawan. Seluruh Indonesia jarak pelayarannya berapa? Berapa mil? Ya, itu namanya jarak pelayaran. Dari pelabuhan mana ke pelabuhan mana? Ya, dari pelabuhan A, misalnya pelabuhan Semarang menuju ke pelabuhan Gresik itu berapa mil laut? Atau Gresik ke Semarang berapa mil laut? Dari galangan kapal Indonesia Marina Shipyard sampai ke galangan kapal Janata Marina Indonesia JMI itu berapa jarak pelabuhan? Jarak dari pelabuhan mana ke pelabuhan mana? Itu yang akan didefinisikan di dalam ini. Di dalam konvensi-konvensi tersebut pasti berbicara mengenai pelayaran mulai. Kalau dia sudah beroperasi namanya loading port, ya. Kalau pelayaran mulai di mana, mulai di mana, ya. Di Surabaya kayak di pelabuhan Tanjung Priuk atau Tanjung Perak, Tanjung Mas. Ke pelabuhan mana? Teluk Bayur di Batam, di Belawan, Padang, ya. Ke pelabuhan akhir pasti standarnya adalah pelabuhan. Ya. Pelayaran singkat ini selalu standarnya titik-titik di pelabuhan. Ya. Kita tidak diambil titik ini ke titik ini dengan garis lurus, tidak. Tapi berkaitan dengan rute daripada pelayaran tersebut sampai ke pelabuhan akhir. Nah, itu ada jaraknya. Jaraknya ini yang dalam mil laut inilah yang akan didefinisikan sebagai apa itu pelayaran singkat. Pelabuhan akhir dikenal juga dengan pelabuhan tujuan. Ya, kalau kita meminta ke pelabuhan awalnya di mana, loadingnya mana, pelabuhan tujuan, atau dikenal juga dengan discharge ports, pelabuhan untuk pembongkaran. Ya. Nah, tidak termasuk. Jadi kalau melakukan pelayaran singkat ini sesuai dengan konvensi, regulasi, dan peraturan yang tercantum di atas, itu tidak boleh dihitung bolak-balik. Misalnya dari pelabuhan A ke pelabuhan B, ya. Kemudian dari B ke A, dijumlahkan. Tidak dijumlahkan. Tetapi hanya satu kali jalan, ya. Bukan perjalanan kembali. Perjalanan kembali dihitung lagi, itu namanya juga jarak singkat. Tapi bukan pulang pergi, ya. Bukan PP. Yang dimaksud dengan pelayaran singkat bukan pulang pergi, tapi satu kali jalan, ya. Satu kali jalan dari pelabuhan awal sampai ke pelabuhan akhir, itu berapa jaraknya. Itulah definisi daripada pelayaran singkat. Dan satuannya pasti mil laut, ya, bukan kilometer, ya. Sea mile, nautical mile, ya. Mil laut atau nautical mile atau sea mile, ya. Ya, jadi kita membiasakan diri di dalam menghitung jarak itu di dalam dunia perkapalan dan pelayaran, yaitu mil laut atau nautical mile. Nah, setelah kita baca-baca, ternyata definisinya kalau kita rangkum adalah
Pelayaran singkat atau short voyage adalah pelayaran di mana tidak kedua jarak, artinya tidak bolak-balik, ya, tidak keduanya jarak, arti hanya satu kali jarak dari pelabuhan di mana pelayaran dimulai, pelayaran di loading sampai pelayaran akhir atau tujuan akhir, maupun perjalanan kembali. Ya, artinya perjalanan kembali itu artinya kalau jaraknya dari A ke B jangan ditambah dengan B ke A, ya. Perjalanan. Dan jaraknya tersebut ternyata tidak boleh melebihi 1000 mile. Ini menurut konvensi, regulasi, ya. Jadi kalau jaraknya itu lebih dari 1000 mile tidak disebut sebagai pelayaran singkat. Kalau jaraknya 1000 mile disebut pelayaran singkat. Jaraknya tidak melebihi 1000 mile, katakan 950 mile, itu disebut pelayaran singkat. Jadi patokannya adalah jarak 1000 mile. Rutenya bukan dari titik ke titik ditarik pakai garis lurus, tidak, ya. Itu namanya pelayaran singkat. Jadi sekarang kawan-kawan sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pelayaran singkat. Ya, jaraknya pasti tidak melebihi 1000 mil laut, ya. Tidak termasuk jarak kembali. 1000 mile itu hanya sekali jalan dari pelabuhan awal sampai pelabuhan akhir, ya. Pelabuhan tujuan. Nah, kemudian pelabuhan akhir disebut juga pelabuhan tujuan, pelabuhan bongkar. Pokoknya kapal terakhir dia tidak melanjutkan lagi dan kembali, itu disebut dengan pelabuhan akhir. Di mana mulainya, di mana berakhirnya, ya. Kemudian pasti berbicara tentang pelayaran. Jadi kita sekarang sudah tahu apa itu definisi daripada pelayaran singkat. Pertanyaan kami di awal tadi, apakah di Indonesia dikategorikan pelayaran singkat atau short voyage? Ternyata hampir rata-rata pelayaran di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dikategorikan sebagai short voyage atau pelayaran singkat. 1000 mile, tidak lebih dari 1000 mile. Ya, demikian. Semoga ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang singkat ini, meskipun singkat, ya, selagi kapal kita mengedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik, bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.